Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Jumpa lagi dengan saya Bu Ayun dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Yang akan kita bahas kali ini adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Ya, inilah satu-satunya wali yang berdakwah di Jawa Barat. Kompetensi dasar yang diharapkan sikap spiritual, peserta didik mampu menghargai nilai-nilai positif dari peran Sunan Gunung Jati dalam mensiarkan Islam di Indonesia. Sikap sosial, peserta didik mampu menjalankan sikap tanggung jawab, percaya diri, toleran, dan santun. Aspek pengetahuan, peserta didik diharapkan mampu menganalisis biografi Sunan Gunung Jati dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Aspek keterampilan, peserta didik diharapkan mampu mengorganisasi kembali peran Sunan Gunung Jati dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Berikut yang akan kita bahas dari Sunan Gunung Jati. Yang pertama adalah riwayat hidup atau biografi Sunan Gunung Jati. Yang kedua, peran Sunan Gunung Jati dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, sikap positif dalam pribadi Sunan Gunung Jati. Riwayat hidup atau biografi Sunan Gunung Jati. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Ayahnya Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alim, seorang penguasa di Ismailiyah, Mesir. Ibunya adalah Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Silsilah ayahnya tersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Zainal Kabir, keturunan Zainal Abidin bin Imam Husain bin Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia lahir pada tahun 1448 Masehi dan pernah menikah 3 kali. Yang pertama dengan Nyi Ratu Pakungwati, seorang putri Pangeran Cakrabuana penguasa Cirebon. Kemudian menikah dengan adik Adipati Konganten dan menikah dengan Putri Ongtin, putri Kaisar Cina dari dinasti Ming yang bernama Honggi. Wafat pada tahun 1568 Masehi, perkiraan pada usia 118 tahun, dan dimakamkan di Cirebon, Jawa Barat. Peran Sunan Gunung Jati dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Selain sebagai ulama, beliau adalah seorang umaro atau penguasa. Sebagai ulama, ia berperan sebagai pemimpin para wali atau wali kutub. Bahkan Sunan Gunung Jati pernah diminta memimpin penobatan Sultan Demak II dan Sultan Demak III, meskipun di situ juga ada Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo. Namun Sunan Gunung Jati tampil sebagai pemimpin para wali. Pada masa tuanya, Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon, menyerahkan kekuasaannya kepada Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, sehingga Sunan Gunung Jati kemudian menjadi penguasa Cirebon pada tahun 1483 Masehi. Sunan Gunung Jati melakukan akulturasi budaya Islam dengan kearifan lokal. Keraton dijadikan sebagai pusat kesenian dan kebudayaan yang bernuansa agama dengan tidak menghilangkan unsur-unsur Hindu-Buddha, melainkan dipadukan secara harmonis dengan ajaran Islam, sehingga Islam dianut oleh seluruh penduduk bumi Pasundan. Sikap positif dalam pribadi Sunan Gunung Jati. Ia adalah sosok yang merakyat dan juga pemimpin yang arif dan bijaksana, yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan serta santun dan toleran. Demikian tadi materi tentang Sunan Gunung Jati.
Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.